Namo saya Diberdaya, Namo Budaya. Nama saya Vincent Chang dengan MPM 2142017 dari kelas 1 BUMJ. Hari ini saya akan membuat video hasil rangkuman 2 penjelasan karma oleh Alam Kroniswar dan Biku Utamo Mahatera dan memberikan kesimpulan mengaitkan karma dan kelahiran kembali. Karma dan kelahiran kembali oleh Alam Kroniswar. Karma berasal dari kata okar, artinya perbuatan. Di dalam agama Buddha, suatu perbuatan diklarifikasikan sebagai dharma, bukan hanya perbuatan saja tetapi juga disertai dengan kehendakan. Jika kita membunuh semut dengan kehendakan disebut karma. Jika secara tidak sengaja diinjak tanpa sadar bukanlah karma. Yang dibabarkan Sang Buddha adalah hasil penelitian Sang Buddha tentang bagaimana manusia muncul, lahir, dan mati menjadi apa. Ada 3 jenis karma yang berasal dari jasmani, ucapan, dan pikiran. Karma yang paling banyak terjadi adalah pikiran, karena hanya kita yang tahu dan tidak ada orang lain yang tahu. Karma ada berat dan ringan. Karma berat negatif yang disebut Garuka Karma, di mana seseorang membunuh ayah atau ibu kandungnya, membunuh arahat, dan melukai Sang Buddha. Melakukan Garuka Karma merupakan karma-karma buruk yang akan lebih duluan membuah daripada karma-karma lain. Mereka yang melakukan Garuka Karma akan otomatis masuk neraka setelah kehidupan dia berakhir. Selanjutnya adalah karma kebiasaan seperti tukang jagal yang suka menjagal terus-terusan, seperti mancing terus-terusan. Jika tidak ada melakukan Garuka Karma, maka karma yang akan berperan ketika mati adalah karma kebiasaan. Dan jika karma kebiasaan tidak ada, maka karma yang akan berperan ketika kita mati adalah karma yang sedang kita lakukan, yang umumnya berada di pikiran. Diterapkan dalam Visuddhimagga bawah, ada karma yang kita lakukan pada kehidupan sebelumnya yang membuah pada kehidupan sekarang. Tetapi jika ada karma yang berbuah langsung dalam kehidupan ini, tetapi bagaimanapun karma akan berbuah, mau itu merupakan karma baik ataupun karma buruk. Kita harus bisa menangkis karma buruk sebelum karma buruknya muncul. Jadi salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pelepasan hewan yang diperjualbelikan. Ada juga karma yang disebut ahusi karma yang merupakan karma yang tidak berefek lagi. Itu adalah karma bagi arahat, para Buddha, dan sama Sang Buddha. Karena jika mereka parinibbana, karma tidak dapat mengejar mereka lagi karena mereka tidak ada kelahiran kembali lagi. Satu-satunya karma yang tidak dapat ditangkis atau dijadikan ahosi karma adalah Garuka Karma. Begitu kita lahir, karma sudah mengatur kita, mengatur tampang kita, keluarga kita, kondisi kelahiran kita, berapa lama kita akan hidup. Karma yang mengatur hal-hal tersebut adalah Janaka Dhamma. Orang yang lahir dengan kondisi baik bisa memiliki kehidupan yang buruk dan sebaliknya karena karma. Karma dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari oleh Biku Utamo Mahatera. Di dalam bahasa sehari-hari, karma sangat dikenal baik umat Buddha maupun umat non-Buddhis. Jika seseorang menderita, mereka akan bilang itu karmanya. Tetapi ketika seseorang sukses, jarang orang bilang itu karma. Dikarenakan itu orang melihat bahwa karma itu sebuah hal yang buruk, di mana sebenarnya karma dapat berupa sebuah hal yang baik ataupun buruk. Jadi sebenarnya karma adalah niat tertentu, dan jika seseorang menderita atau sukses itu bukanlah karma tetapi buah karma. Selain kita berbuat baik, kita juga ada berbuat jahat, dan perbuatan baik dan jahat tersebut tidak sebatas perbuatan dari badan atau ucapan, tetapi juga pikiran. Jadi berpikiran untuk melukai orang lain juga dapat disebut karma buruk. Ada orang yang memikirkan bahwa karma dan takdir adalah sama dan tidak dapat diubah, di mana sebenarnya karma itu dapat diarahkan atau diubah.
kita masing-masing ada karma tersendiri, tetapi di dalam perkumpulan orang-orang, karma kita saling bertemu. Ketika kita berjumpa dengan orang asing pertama kali, kita dapat menilai apakah kita jatuh cinta atau benci sama dia. Ini dikarenakan karena karma kita bertemu, ada karma yang berdasarkan kebencian dikarenakan kita pada kehidupan lampaunya pernah benci dia dan sebaliknya. Pertemuan yang paling awal karma dengan karma orang lain adalah karma orang tua kita. Kita tidak dapat memilih orang tua kita. Kita terlahir dengan karma yang menarik mereka untuk cinta maupun benci. Pada umumnya jika orang tua kaya, anaknya juga kaya, dan jika orang tuanya pemarah, anaknya juga pemarah, di mana anak memiliki sifat mirip dengan orang tua. Karena karma yang melahirkan diikuti dengan karma yang mendukung. Tetapi selain ada karma yang melahirkan dan mendukung, juga ada karma yang mengurangi, di mana karma seseorang bisa berubah dikarenakan perilaku dia sekarang. Jadi, karma merupakan perbuatan yang disertai niat, dan ketika kita akan dilahirkan kembali, kondisi dan dunia yang kita akan terlahir pada itu tergantung garuka karma atau karma kebiasaan, atau yang terakhir karma tentang perbuatan kita yang telah dilakukan. Lalu juga ada karma kelahiran, karma yang mendukung, dan karma yang mengurangi yang akan mempengaruhi kita setelah kita lahir. Sekian video saya mengenai kedua rangkuman ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, namun saya diberi Namo Buddhaya.